Di sebuah desa, terdapat dua orang mahasiswa yang sedang melakukan sosialisasi sederhana yang membuka kenyataan besar. Baik ibu-ibu, apakah sudah mengerti mengenai materi peralatan pengolahan makanan? Ada yang mau bantu membacakan di sini? Neng, Ya, kenapa Bu? saya belum paham banyak kata asing. Neng, ibu juga belum paham, Neng. Soalnya ibu belum bisa baca. Baik, kami jelaskan ulang pelan-pelan ya, Bu. Pak, ini masalah serius. Banyak warga yang belum bisa membaca. Ya, saya juga sangat kaget. Ternyata warga saya juga ada yang begini. Saya dan rekan saya nanti akan kembali ke sini. Namun, kami akan membawa program yang baru, yaitu program keaksaraan. Sepertinya itu lebih dibutuhkan oleh warga di sini. Ya, saya akan mendukung program tersebut. Saya akan menghubungi beberapa pihak kolaborator untuk bergabung bersama kita dalam program kali ini. Keesokan harinya, Kades membantu mahasiswa untuk menghubungi beberapa pihak terkait. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Neng. Begini, saya tuh kemarin sudah menghubungi beberapa pihak kolaborator. Mereka menyetujuinya. Nah, untuk itu, apakah bisa Neng ikut rapat dengan beberapa pihak kolaborator dan warga besok lusa? Mahasiswa pun menyetujui untuk melakukan pertemuan pada rapat tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membicarakan program keaksaraan dari mahasiswa yang berkolaborasi dengan staf Dinas Pendidikan dan tutor PKBM. Saya harap warga di sini yang belum bisa membaca bisa mengikuti program keaksaraan ini. Sebenarnya saya mau ikut, Pak. Tapi saya tuh takut kayak pas kemarin sosialisasi nggak bisa baca. Soalnya saya tuh udah lama gak pegang buku gitu loh. Ya gak apa-apa dong, Bu. Kita kan belajarnya pelan-pelan juga. Gak bakal ada yang tahuin juga. Yang penting mah semangat. Saya juga pengen belajar, Bu, tapi anak saya masih kecil. Apa boleh saya membawa anak saat kelas? Ya boleh dong, Bu. Malahan itu tuh bentuk semangat ibu-ibu. Mohon maaf Pak, izin bertanya, apakah program ini juga memiliki target capaian yang terukur? Kami juga ingin mengetahui seberapa efektifnya program yang sebelumnya sebelum kami melakukan sosialisasi. Kami belum sempat mengevaluasi secara mendalam karena laporan biasanya dikumpulkan langsung ke dinas.
Nah, ini yang jadi permasalahannya ya, karena program ini tuh sering dilakukan tapi tidak dievaluasi secara nyata sehingga banyak warga belajar yang tidak bisa membaca meskipun sudah ikut belajar bertahun-tahun. Saya setuju, kita harus menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan masyarakat desa, bukan hanya mengikuti aturan dari pusat saja. Pertemuan rapat tadi siang membuat kepala desa gelisah. Sampai akhirnya tiba pada saat pelaksanaan program keaksaraan. Program berjalan hangat, namun dampak ulah kepala desa mulai terlihat. Oh, Pak, kok daftar peserta awal di program itu nggak ada ya di data ini? Kalau dasar juga hilang dari arsip. Memangnya sebelumnya siapa Pak yang suka memegang dokumen-dokumennya? Kebanyakan diambil dulu sama pihak desa sebelum diserahkan pulang, gitu. Kalau dokumen administrasi itu hilang, maka itu bukan hal yang sepele. Kalau data administrasi yang dasar itu hilang, maka laporan program jadi gak bisa dibuat, laporan yang utama juga gak bisa disusun, bahkan evaluasi program juga gak bisa dilakukan sama sekali. Ini jelas tidak wajar. Keesokan harinya perbincangan terjadi sebelum rapat evaluasi berlangsung. Bagaimana program pelatihan keaksaraan, apakah berjalan dengan lancar? Semua data hilang Pak, Bu, itu membuat kami kesulitan untuk melakukan analisis efektivitas program. Iya, data yang nggak lengkap nunjukin ada masalah dalam tata kelola lembaga. Sepertinya ada yang sengaja sembunyiin. Apa Bapak Ibu, saya harus menunjukkan video ini? Wah, ini aku harus kasih tahu ke warga-warga. Pak, ini bukti Anda menghilangkan sebuah data dan juga di berkas yang program kemarin itu terdapat kejanggalan-kejanggalan. Itu bukan kertas penting, itu hanya kertas lama yang sudah tidak layak dipakai. Bukan alasan kalau Bapak mau menghancurkan dokumen administrasi publik, harus dicatat, disetujui, dan lewat prosedur. Bapak malah ngelakuin itu sendiri, itu sudah perusakan dokumen dan itu jelas sudah melanggar hukum. Tidak, itu hanya kertas sampah yang sudah tidak layak dipakai. Bapak tidak bisa melakukan ini, jelas-jelas pelanggaran berat. Akan kami proses kasus ini. Tidak lama setelah video tersebar, warga desa Sukamaju melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kepala desa. Stop. Harap tenang. Demo ini sudah dicatat. Kasus sedang ditindaklanjuti. Bubar. Tidak lama setelah aksi demonstrasi warga, kepala desa akhirnya dikenakan sanksi atas kelakuannya. Kami resmi mencopot Anda sebagai Kepala Desa Sukamaju. Pencopotan dilakukan secara tidak hormat dan Anda juga akan dikenakan sanksi hukum karena telah merusak dokumen program. Keesokan harinya, kepala desa melakukan pernyataan pengunduran diri di depan semua warga desa Sukamaju. Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri.
Di samping kejadian tersebut, program keaksaraan harus tetap berjalan tanpa kepala desa. Dengan menyelamatkan program ini, saya akan mengajukan beberapa hal. Yang pertama, cari lagi dokumen dasar yang sudah hilang, buat aturan SOP yang lebih transparan, dan cari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Nah, kita harus pastikan kalau penyimpangan seperti ini tuh tidak boleh terulang lagi ke depannya. Kami juga akan terus mendampingi dan akan membuatkan laporan efektivitas yang baru. Kami juga akan terus memberikan pengawalan dan pengawasan agar program keaksaraan tetap stabil. Tanpa kepala desa, program keaksaraan berjalan lebih jujur dan lancar. Mahasiswa dan semua pihak yang terlibat bahu-membahu terus memperbaiki program sampai kurun waktu 3 bulan berjalan. Baik ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mungkin pas hari ini cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya dan juga sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah program keaksaraan selesai, beberapa pihak yang terlibat melakukan perbincangan hangat. Alhamdulillah, saya sudah paham, Neng. Materi pelatihan selama 3 bulan ini sudah jelas. Alhamdulillah, Neng, Bu, setelah mengikuti pelatihan selama 3 bulan, saya juga udah bisa baca. Jadi saya sudah bisa mendampingi anak saya di rumah. Makasih ya Ibu, Neng. Iya Ibu, sama-sama. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sudah bisa paham dan mengerti, kami akan terus mendampingi. Iya, Ibu-ibu, kami juga akan memastikan transparansi terus terjaga. Nah, jadi literasi itu harus menjadi sebuah gerakan yang konsisten, bukan hanya sekedar proyek belaka saja. Saya akan mengajukan kebijakan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari warga. Contohnya seperti materi yang dekat banget di kehidupan sehari-hari warga, evaluasi yang dapat diukur, dan pantauan yang terbuka untuk semua warga. Dari krisis dan kejadian tersebut, Desa Sukamaju akhirnya belajar bahwa literasi bukan hanya membaca huruf, tetapi membaca kejujuran, keadilan, dan keberanian. Dengan literasi, kami membangun kejujuran, berdaya, dan bermartabat. Salam literasi! Oke, sekarang kita mau syuting ke Mandala. Syuting ke Mandala. Ada bencana. Oke, ini ya ada ibu-ibu guys. Saya juga pengen belajar, Bu, tapi anak saya masih kecil. Wah, ini jelas tidak wajar. Yuk. Jangan bagus saya seperti itu. Metode belajar dengan kebutuhan masyarakat desa, bukan hanya mengikuti aturan dari pusat saja.
Dulu lagi ngecek Ama ngasih tahu mahasiswa coba. Alhamdulillah, saya Thank you for watching.